Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fernando Manik, peserta Latsar Gelombang 4 LAN RI. Tahun ke 2025, saya akan menampilkan hasil aktualisasi saya yang berjudul Penerapan Cloud Storage dalam Pengelolaan Arsip Keuangan Kecamatan Siluk Ngurai. Ini adalah one-page report saya. Kegiatan pertama, mengumpulkan arsip keuangan tahun 2025. Pada tahap ini, saya melakukan konsultasi awal dengan Bapak Beni Nuntun selaku mentor saya untuk membahas rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan arahan, masukan, serta memastikan kesesuaian kegiatan dengan tugas jabatan, nilai-nilai dasar ASN berakhlak, dan tujuan organisasi. Pada tahap ini, saya melakukan konsultasi dengan bendahara pengeluaran untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait jenis, bentuk, dan alur pengarsipan dokumen keuangan yang dikelola oleh instansi. Kegiatan ini bertujuan agar proses digitalisasi arsip keuangan dapat dilakukan secara tepat, sesuai prosedur, dan tidak mengganggu mekanisme administrasi keuangan yang sudah berjalan. Pada tahap ini, saya melakukan proses identifikasi dan inventarisasi terhadap seluruh dokumen keuangan yang masih berbentuk fisik untuk mengetahui jumlah, jenis, dan kondisi arsip. Kegiatan dilanjutkan dengan proses pemindaian scan agar dokumen-dokumen tersebut dapat disimpan dalam bentuk digital. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keamanan arsip, memudahkan pencarian data, serta mendukung penerapan sistem pengarsipan digital di lingkungan kerja. Kegiatan 2, membuat daftar arsip aktif menggunakan spreadsheet dan mengupload ke Google Drive. Pada tahap ini, saya melakukan kegiatan pembelajaran mandiri dengan membaca berbagai peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan tata kelola kearsipan, termasuk buku Saku Arsiparis yang diterbitkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami dasar hukum, prinsip, dan prosedur pengelolaan arsip yang baik dan benar sebagai landasan pelaksanaan kegiatan digitalisasi arsip keuangan. Pada tahap ini, saya menyusun format spreadsheet sebagai media pencatatan arsip digital yang terstruktur dan mudah diakses. Spreadsheet ini berfungsi untuk mencatat daftar arsip aktif berdasarkan jenis dokumen, tahun, dan status penyimpanan. Setelah format selesai, peserta mengoneksikannya dengan Google Drive agar proses pengarsipan, pemantauan, dan pembaruan data dapat dilakukan secara daring dan kolaboratif. Output dari tahapan ini adalah format spreadsheet daftar arsip aktif yang telah terhubung dengan folder digital di Google Drive. Sistem pencatatan arsip yang lebih tertib, efisien, dan mudah diakses oleh rekan kerja. Di sini saya melakukan pembuktian bahwasanya tabel sudah terkoneksi dengan arsip yang ada di Google Drive. Saya juga tidak lupa merapikan dan men-setting tabelnya agar lebih bagus dan menarik. Pada tahap ini, saya membuat sebuah website sederhana yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan dan publikasi seluruh dokumen laporan aktualisasi, termasuk hasil kegiatan, foto, serta dokumen pendukung lainnya. Website ini bertujuan untuk memudahkan akses, transparansi, serta dokumentasi digital kegiatan aktualisasi agar dapat dijadikan referensi atau bahan pembelajaran bagi rekan ASN lainnya.
Pada tahap ini, saya membuat barcode QR Code yang berfungsi sebagai sarana akses cepat menuju dokumen digital, laporan aktualisasi, atau website yang telah dibuat. Pembuatan barcode ini bertujuan untuk mempermudah pihak terkait seperti coach, mentor, penguji, maupun rekan kerja dalam mengakses hasil kegiatan aktualisasi tanpa perlu membuka tautan secara manual. Kegiatan ketiga, penyusunan pedoman pengarsipan digital. Pada tahap ini, saya berkonsultasi dengan mentor untuk menyusun pedoman pengarsipan digital sebagai acuan bagi pegawai dalam melakukan proses penyimpanan, pengelolaan, dan pencarian dokumen keuangan secara daring. Pedoman ini berisi tata cara pengarsipan, struktur folder, penamaan file, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjaga ketertiban arsip digital. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menciptakan sistem pengarsipan yang seragam, efisien, dan mudah diimplementasikan di lingkungan kerja. Kegiatan 4, sosialisasi internal. Pada tahap ini, saya melaksanakan sosialisasi internal kepada rekan di lingkungan kerja mengenai pedoman pengarsipan digital yang telah disusun. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait alur, tata cara, dan manfaat penerapan sistem pengarsipan digital, sehingga seluruh pegawai dapat menerapkannya secara seragam dan konsisten. Kegiatan kelima, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengarsipan digital. Pada tahap ini, saya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengarsipan digital yang telah diterapkan di lingkungan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai telah melaksanakan proses pengarsipan sesuai pedoman yang telah disosialisasikan, dan saya juga akan melakukan pengembangan terhadap website sederhana yang saya buat menjadi suatu sistem informasi yang merangkum semua informasi terpadu Kecamatan Siluk Murai. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis digital sesuai arah transformasi Smart ASN. Ya, saya Camat Siluk Murai, Kabupaten Kutai Barat, mendukung penuh aktualisasi Latsar CPNS atas nama Saudara Fernando Manik, yaitu digitalisasi arsip keuangan Kecamatan Siluk Murai, di mana hal tersebut memberikan manfaat. Yang pertama, yaitu arsip mudah untuk dicari hanya dengan kata kunci, kemudian juga dari sisi efisiensi kerja juga semakin meningkat karena prosesnya menjadi lebih cepat. Kemudian juga dari sisi data menjadi lebih aman karena di backup dengan digital. Kemudian juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan serta perencanaan. Kemudian juga mendukung program Smart ASN dan prinsip berakhlak, terutama nilai akuntabel dan adaptif. Ya, pesan saya bagi Saudara Fernando Manik, tetap semangat dan sukses selalu menyertai. Terima kasih.